Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat pada hari ini. Nah, sekarang hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, ya, eh, teori tentang keseimbangan yang bisa diaplikasikan dalam industri pabrik ya. Nah, jadi yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara pembuatan amoniak dari gas nitrogen dan juga gas hidrogen yang direaksikan. Hmm, Kemudian melalui tahapan kesetimbangan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah amoniak ya, dengan mengatur suhu, tekanan dan juga penambahan katalis agar hasil yang diperoleh dapat dengan maksimal dihasilkan. Ya, sekarang yang kedua, pembuatan asam sulfat. Kalau sebelumnya pembuatan amoniak dengan proses Haber-Bosch ya, nama dari ilmuwan yang menemukan cara secara laboratorium ya, cara pembentukan amoniak dari reaksi antara gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Nah, untuk pembentukan atau pembuatan asam sulfat ini prosesnya disebut dengan proses kontak. Dia dalam skala pabrik ya, dengan menggunakan alat alat yang dirancang seperti semacam ya, sudah dirancang sedemikian rupa hingga akhirnya akan bisa digunakan untuk memperoleh sebuah asam sulfat. Nah, jadi salah satu cara ya, salah satu. Jadi ada beberapa cara yang bisa digunakan berarti dalam pembentukan atau pembuatan asam sulfat. Tapi yang pada skala pabrik ya, sekali lagi yang kita bahas adalah skala pabrik, skala besar, skala industri. Maka salah satu cara pembuatan asam sulfat melalui proses industri yaitu dengan produk yang cukup besar adalah dengan proses kontak namanya. Ya. Jadi bahan yang digunakan dalam proses kontak ini adalah belerang dan melalui proses-prosesnya. Jadi sumber utama dalam pembuatan asam sulfat ini adalah belerang. Kalau tadi sumber utama dalam proses pembuatan amonia sebelumnya kita bahas adalah nitrogen dan juga hidrogen. Nah, ini lebih kompleks lagi. Kalau sebelumnya kita bahas pembuatan amonia itu kan jelas ya, reaksinya nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan sebuah gas amonia dalam proses kesetimbangan ya. Nah, sementara untuk dalam pembuatan asam sulfat ini ya, sumber utamanya itulah belerang. Nanti belerangnya dimasukkan ke dalam sebuah tungku, kemudian ditambahkan senyawa-senyawa lain sehingga pada akhirnya dia akan menghasilkan sebuah senyawa yang disebut dengan asam sulfat. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Yang pertama, belerang kan dalam bentuk padatan ya. Jadi belerang itu dibakar ya, dibakar sehingga dia akan bereaksi dengan oksigen di udara, kemudian akan membentuk gas belerang dioksida. Jadi dibakar dia terlebih dahulu di udara, ya. Jadi pada saat pembakaran tersebut, maka padatan belerang tadi akan bereaksi dengan oksigen, membentuk gas belerang dioksida atau sulfur dioksida. Nah, setelah dihasilkan gas sulfur dioksidanya tadi, maka direaksikan dengan oksigen lagi ya, direaksikan kembali dengan oksigen, maka akan didapatlah gas sulfur trioksida ya. Dari belerang tadi dibakar menghasilkan gas sulfur dioksida, direaksikan lagi dengan oksigen menghasilkan gas sulfur trioksida. Kemudian reaksi ini kan berlangsung, nah di sini jelas tertulis bereaksi ini berlangsung lambat, maka untuk mempercepat reaksi maka ditambahkanlah katalis vanadium pentaoksida pada suhu lebih kurang 450 derajat Celcius. Jadi reaksi ini cukup lambat. Kalau misalnya tidak menggunakan katalis bisa-bisa. Jadi ingat sekali lagi, kita dalam skala mau dalam proses penelitian sekalipun ataupun dalam skala industri seperti ini ya,
semua kan kita butuh proses itu yang berjalan dengan cepat ya, agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, yang penting tidak merubah hasil daripada reaksi itu. Maka sangat banyak sekali setiap industri ataupun perorangan dalam melakukan penelitian selalu menggunakan katalis agar reaksi yang dihasilkan itu berlangsung dengan cepat, walaupun tidak merubah hasil daripada reaksinya. Kalau memang secara umum hasil reaksinya A, dengan menambahkan katalis agar reaksi A cepat diperoleh, maka reaksi A itu ya tidak berubah gitu, tidak berubah menjadi senyawa lain atau senyawa B dan yang lainnya begitu ya. Nah, jadi dalam proses mereaksikan belerang dioksida ini tadi dengan oksigen kembali, maka dia ditambahkanlah sebuah katalis vanadium pentoksida dengan suhu dalam proses reaksinya ini adalah 450 derajat Celcius, sehingga akan menghasilkan gas sulfur trioksida atau belerang trioksida. Nah, kemudian setelah itu gas sulfur trioksida yang dihasilkan melalui reaksinya sulfur dioksida dengan oksigen tadi kemudian dipisahkan dan direaksikan dengan air ya. Jadi tahapannya yang selanjutnya yaitu dengan mereaksikannya dengan air. Jadi setelah didapatlah gas sulfur trioksida direaksikan dengan air, maka diperolehlah asam sulfat pekatnya, kan begitu. Nah, reaksi yang terakhir berlangsung hebat sekali dan menghasilkan asam sulfat yang sangat korosif. Nah, jadi sifat asam sulfat yang dihasilkan antara reaksi SO3 dan juga H2O ini sifatnya sangat korosif. Jadi maksudnya sifatnya sangat korosif ya, kan hasil yang diperoleh kan harus kita letakkan di dalam wadah penampungan ya. Nah, misalnya wadah penampungannya itu kalau terbuat dari logam, nah, jadi korosif di sini dapat merusak logam. Jadi membuat karat atau perkaratan pada logam. Kalau begitu kita buat saja dalam wadah plastik. Nah, plastik lagi karena sifat korosif yang sangat hebat sekali akan melelehkan si plastik. Ya, jadi asam keras itu sangat tidak baik dengan menggunakan wadah penampungannya itu berupa plastik ya. Nah, jadi biasanya dengan menggunakan wadah kaca, wadah gelas. Nah, wadah gelas ini kalau dalam skala pabrik kan kemungkinan dia itu pecah kan sangat besar ya. Maka dibuatlah alternatif, sifat korosifnya itu dikurangi. Nah, jadi untuk mengatasi sifat korosif yang terlalu berlebihan dari asam sulfat yang dihasilkan ini, maka gas SO3-nya tadi dialirkan melalui menara yang di dalamnya terdapat aliran asam sulfat pekat. Jadi terbentuklah asam pirosulfat atau yang disebut dengan oleum. Ya. Nah, asam pirosulfat ini direaksikan dengan air sampai menghasilkan asam sulfat kembali. Jadi dapatlah asam sulfatnya itu tadi yang tidak terlalu korosif. Ya, perhatikan ya. Jadi asam SO3-nya tadi dialirkan melalui menara, ada dia seperti menara ya dalam pabrik. Nah, di dalamnya itu ada aliran asam sulfat pekat. Jadi bereaksilah SO3 dengan asam sulfat pekatnya itu membentuk asam pirosulfat. Nah, ini disebut dengan oleum. Setelah itu barulah dialiri dengan atau direaksikan dengan air, maka didapatlah asam sulfat yang tidak terlalu korosif. Jadi reaksinya itu adalah SO3, gas sulfur trioksida ini direaksikan dengan gas asam sulfat pekat akan menghasilkan suatu larutan ya, larutan asam pirosulfat
Kemudian larutan asam pirosulfat ini direaksikan dengan eh, cairan air atau air ya, maka akan dihasilkanlah asam sulfat pekat, liquid cairan asam sulfat pekat. Nah, untuk asam sulfat yang dihasilkan apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus mengetahui bagaimana cara pembuatan asam sulfat dalam skala industri? Nah, sama seperti yang sebelum kita bahas tentang pembuatan amonia. Apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kan begitu ya? Nah, salah satunya juga bisa digunakan sebagai pembuatan pupuk, yaitu pupuk superfosfat. Ya, kalau misalnya kita membahas dalam bidang pertanian, kalian maka nanti akan sering menjumpai di toko-toko pupuk ya, pupuk nitrogen ya, kemudian pupuk urea itu tadi kan seperti yang sebelumnya kita bahas di dalam pembuatan amonia. Pupuk urea yang paling terkenal kan pupuk urea, nah, itu bahan dasarnya amoniak. Kemudian pupuk superfosfat, nah bahan dasarnya itu adalah eh, asam sulfat. Kemudian pembuatan deterjen, nah juga itu bahan dasarnya adalah asam sulfat. Lalu cat kuku ya, cat warna, fiber, plastik, industri logam ini juga, dan pengisian aki ya. Jadi aki mobil yang botol berwarna merah, ya, botol berwarna merah itu isinya adalah asam sulfat, cuman tidak dalam keadaan konsentrasi yang tinggi ya, asam sulfat encer dia. Nah, asam sulfat kuat atau yang pekat yang memang dia eh, konsentrasinya tinggi itu 93% sampai dengan 99%. Nah, asam sulfat yang dikatakan dengan konsentrasi ini disebut asam sulfat pekat atau asam sulfat kuat ya. Nah, ini sering digunakan untuk pembuatan berbagai bahan kimia nitrogen seperti sintesis fenol ya, sintesis alkohol, pemulihan asam lemak dalam pembuatan sabun. Jadi pembuatan sabun juga menggunakan asam sulfat pekat. Lalu pembuatan asam fosfat juga dia menggunakan asam sulfat pekat yang konsentrasinya 93 sampai 99%. Kemudian pembuatan triple superfosfat juga. Nah, sementara untuk yang oleum tadi ya, oleum tadi yang H2S2O7 atau asam pirosulfat ini kalau misalnya kita ambil banyak digunakan dalam pengolahan minyak bumi ya, digunakan dalam pengolahan kan minyak bumi diambil ya, minyak bumi diisap, dibor, disedot, kemudian kan dia tidak langsung bisa digunakan ya. Jadi minyak bumi itu tidak langsung bisa digunakan karena banyak dia fraksi-fraksi yang harus dipisahkan dari minyak bumi. Makanya kalau secara gampangnya, kenapa bisa ada minyak tanah, kenapa ada bisa minyak apa lagi apa namanya, pertalite, premium ya, dan lain sebagainya, itu bahan dasar atau diperoleh ya dari minyak bumi. Tapi kenapa bisa terpisah-pisah lah dia menjadi eh, apa namanya, pertalite, premium, pertamax, minyak tanah kan, bahkan juga aspal, cairan aspal, nah itu berasal dari minyak bumi semua. Nah, itu dipisahkanlah dia dengan menggunakan salah satunya adalah oleum atau asam pirosulfat. Kemudian juga bisa digunakan untuk pembuatan trinitrotoluena, bahan peledak ya. Trinitrotoluena dan zat warna, serta untuk memperkuat asam lemak. Jadi ada asam-asam yang lain seperti asam klorida, asam nitrat, asam fosfat, dan asam-asam yang lain yang sifatnya asam lemak bisa diperkuat dengan menggunakan oleum ini atau asam pirosulfat. Jadi banyak kegunaan daripada asam sulfat dalam proses industri ya, mau industri pertanian, industri apalagi rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana proses pembuatan asam sulfat dengan metode proses kontak yang mulai dari
sulfurnya dibakar, lalu direaksikan lagi dengan oksigen, lalu direaksikan dengan air, kemudian dihasilkanlah asam sulfat pekatnya. Nah, ini dia. Beginilah diagram atau secara umum ya bentuk diagram alir pabrik asam sulfat kontak yang menggunakan pembakaran belerang dan absorpsi tunggal dengan injeksi udara antar tahap. Jadi ini kita lihat ya. Nah, ini menara pengering, penenang atau filter masuknya udara di sini. Jadi kan tadi sudah disampaikan, pertama sekali kita bakar dulu di tempat pembakaran sulfur ya. Jadi dibakar sulfurnya dengan cara dialirkan udara dari sini ya, difilter udaranya, tidak boleh udara yang bercampur dengan nitrogen. Ingat ya, di udara itu banyak gas-gas yang lain, jadi bukan hanya gas oksigen saja yang ada di udara, gas nitrogen ada, karbon dioksida ada, dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau sudah dekat dengan jalan raya, banyak gas-gas yang lain yang mungkin sudah mencemari udara, kan begitu. Jadi udara yang digunakan di sini ya udara yang hanya mengandung oksigen saja. Jadi difilterlah, disaringlah udara itu dari luar, karena kan dalam skala pabrik ya nggak mungkin dibeli oksigennya. Jadi harus oksigennya itu ya oksigen yang diperoleh atau diproses sendiri dengan melalui alat pemfilter ini. Jadi difilterlah udara yang ada di sekitar, kemudian didapatlah di oksigen, lalu dibakarlah sulfurnya tadi di sini dengan oksigen tadi ya, dengan oksigen dialirkan dari tabung menara ini. Kemudian masuklah, kan tadi dalam bentuk menghasilkan gas SO2 ya. Nah, gas kan berarti dalam bentuk uap. Nah, inilah dia gas tungku panas limbah itu tadi. Setelah dihasilkan itu tadi, reaksi antara sulfur dengan yang dibakar dengan oksigen, maka dapatlah SO2 di sini. Kemudian difilter ya, gas panasnya tadi mungkin didinginkan, kemudian dilanjutkan ke penukaran gas, penukar panas ya, penukar panas di sini. Kemudian masuk ke konverter 4 lintasan. Jadi di sini ada mengkonversikannya kembali. Kan tadi sudah kita bahas ya, dia itu harus direaksikan kembali dengan menggunakan oksigen. Nah, jadi dia disaring lagi di sini dengan 4 lintasan ya, 4 tahapan, kan masuk lagi udara di sini ya. Nah, kemudian masuklah ke economizer ya, menara umpan. Lah selanjutnya masuklah karena tadi dia sudah ini menara umpan ini sila yang tadi adanya H2SO4 pekat tadi dialirkan. Jadi pada saat SO2 nya dialirkan ke tabung menara yang ada H2SO4 pekatnya, maka akan dihasilkan oleum ya, atau asam pirosulfat. Nah, jadi setelah itu barulah dia melalui nih pendingin oleum, tangki sirkulasi. Jadi oleumnya di sini bisa, kan tadi bisa digunakan juga ya, oleum bisa digunakan untuk pembuatan trinitrotoluena dan lain sebagainya. Nah, kalau mau dirubah lagi dengan menjadikan dia asam sulfat pekat, maka didinginkan, kemudian direaksikan dengan air, dimasuklah dia ke dalam menara absorpsi di sini. Maka di dalam sinilah hasil dari asam sulfat yang dihasilkan, hasil dari reaksi antara oleum dengan si air itu tadi ya. Inilah dia di menara ini hasilnya. Nah, inilah secara umum ya, mungkin proses kontak yang di skala pabrik bisa dipelajari kembali secara kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu dalam proses pembuatan asam sulfatnya. Oke, baik. Nah, jadi kira-kira untuk proses pembuatan asam sulfat di sini yang wajib kalian pahami itu ya reaksi ini ya, secara ilmu kimia. Berarti
yang wajib kalian pahami dalam pembuatan asam sulfat itu adalah ternyata bahan dasar pembuatan asam sulfat itu adalah ya padatan sulfur, ya, padatan sulfur yang dia dibakar dengan oksigen menghasilkan sulfur dioksida. Kemudian sulfur dioksida tadi direaksikan lagi dengan oksigen dengan bantuan katalis vanadium pentaoksida, maka akan dihasilkan sulfur trioksida. Nah, sulfur trioksida tadi direaksikan dengan air akan menghasilkan asam sulfat pekat, atau sulfur trioksida tadi dialiri, ya, dialiri di dalam asam sulfat pekat gas. Dia jadi sebelum sebelum direaksikan dengan air, direaksikan dengan asam sulfat dalam bentuk gas pekat, maka akan menghasilkan asam pirosulfat. Lalu asam pirosulfat inilah yang direaksikan dengan air akan menghasilkan asam sulfat. Jadi perbedaan antara asam sulfat yang sebelumnya dengan asam sulfat yang dibentuk dulu menjadi asam pirosulfat karena sifat korosifnya, ya, yang terlalu keras atau terlalu besar, terlalu tinggi sifat korosif dari asam sulfat ini, maka dirubah dulu menjadi asam pirosulfat, barulah dia direaksikan dengan air akan menghasilkan larutan murni, cairan murni, yaitu H2SO4. Kalau tadi ya masih dalam bentuk aqueous, larutan, ya, campuran antara air dan juga SO3 yang sifatnya sangat korosif. Nah, oke, itulah kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Kira-kira kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan, akan kita bahas, kita diskusikan di kolom komentar. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya juga, kalau memang sudah paham, saya harapkan memberikan komentarnya, bilang paham di dalam kolom komentar, karena saya berharap dari situ untuk melihat keaktifan kalian, kalau memang benar sudah dibuka, ya, video pembelajaran yang saya buat ini atau belum. Nah, kemudian jangan lupa saya ingatkan untuk tugas yang sudah saya siapkan, silakan dikerjakan, ya, tidak terlalu banyak, lihat saya nanti di kolom tugasnya. Oke, saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.